Halo Sobat Football Manager, yap, di sini saya kembali membahas seputar FM lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas di bagian mentality tim ketika sedang bermain. Ya, mungkin sepele, tapi nyatanya di bagian mentality ini sangat penting dan tidak kalah penting dengan taktik. Nah, karena sekuat apapun taktik kita, biasanya kita salah arah di bagian mentality ini. Dan saya juga banyak belajar dari sini. Oke, langsung saja saya bahas semua penjelasan mentality yang ada di FM24 ini. Kita masuk ke penjelasan mentality yang pertama. Yang pertama yaitu very defensive. Nah, jika kita mengatur mental tim ke very defensive, maka pemain kita benar-benar full bertahan. Pokoknya hanya bertahan. Kelebihan dari mental ini, tim kita sulit dibobol dan dapat membuat mental lawan rusak gitu. Kekurangannya, kita gak bisa nyetak gol karena mental very defensive ini kita benar-benar fokus bertahan tanpa berusaha melakukan serangan balik atau counter attack. Jadi benar-benar bertahan gitu. Kedua adalah defensif. Mental yang satu ini juga bertahan, tapi tidak se-ekstrim very defensif. Nah, para pemain walaupun fokus bertahan, tapi juga berusaha melakukan counter attack jika mendapatkan momen yang pas gitu. Jadi dengan kata lain, very defensif fokus bertahan saja, sedangkan defensif bertahan sambil mengincar counter attack. Selanjutnya Causes. Mentality ini bermain normal, bertahan enggak, menyerang banget juga enggak. Cuman di sini pemain kita akan waspada atau dengan kata lainnya sangat berhati-hati. Jadi biasanya pemain dengan mentality Causes ini cenderung bakal main sangat waspada. Kelebihannya para pemain gak terburu-buru dan lebih waspada terhadap pressing dan serangan balik lawan. Kekurangannya pemain kita gak bakal kreatif dan mendapatkan kebebasan karena para pemain dituntut untuk sangat berhati-hati gitu. Jadi Causes ini pemain kita benar-benar dituntut untuk sangat berhati-hati. Yang keempat adalah balance. Ya, ini adalah mental paling stabil dan standar. Para pemain juga berhati-hati tapi tidak sewaspada mental Causes. Karena di mental balance para pemain juga sering tampil menyerang tapi tidak senekat mental menyerang gitu. Lalu lanjut, yang kelima adalah positif. Mental ini sangat cocok jika kita merasa tim kita lebih mendominasi dari segi ball possession maupun serangan gitu. Mental positif ini para pemain kita dituntut untuk bermain lebih freedom dengan mendominasi dan melakukan penyerangan yang lebih aktif. Yang keenam adalah attacking. Ya, ini mental menyerang sudah jelas, kalian pasti paham. Mental ini pemain kita bakal aktif menyerang. Kekurangannya adalah tidak waspada terhadap counter dan pertahanan jadi lemah. Kelebihannya, potensi tim kita untuk mencetak gol jadi lebih tinggi karena para pemain benar-benar fokus menyerang. Oke, lanjut kita ke bagian yang terakhir yaitu very attacking. Very attacking ini sama dengan mental attacking. Cuman bedanya benar-benar ekstrim banget ketika melakukan penyerangan. Bahkan ketika menit hampir berakhir biasanya kiper kita itu ikutan nyerang, ikutan maju gitu. Apalagi ketika set piece kan, ketika kita mendapatkan sepak pojok atau corner, biasanya kiper kita ikut maju gitu. Dan bahkan dengan mengatur mental ke very attacking ini, para pemain kita benar-benar bermain sangat agresif, sangat cepat dan berusaha mencetak gol gitu. Dan bahkan ketika kita men-set itu ke bagian very attacking, biasanya taktik memperlambat waktu itu dimatikan. Contohnya ini ya. Nah, ini kan kita masih bisa memainkan time wasting ya, masih bisa main-main waktu. Tapi jika kita rubah ke bagian very attacking mentalnya, ini dia. Lihat, ini gak bisa dinaikkan lagi nih, otomatis berkurang. Jadi dengan bermain very attacking itu benar-benar sangat menguras stamina pemain kita, tapi benar-benar agresif dan benar-benar full menyerang gitu. Kelebihannya yaitu kemungkinan mencetak golnya lebih tinggi karena para pemain kita benar-benar sangat menyerang dan diberikan kebebasan yang luas gitu. Cuman kelemahannya pertahanan kita bakal benar-benar kurang gitu. Karena kadang pemain bertahan juga ikut naik, apalagi kiper pun juga ikut naik ya. Jadi itu saja penjelasan di bagian mentality itu. Kalian cukup sesuaikan saja bagaimana lawan kalian dan bagaimana tim kita, apakah sedang mendominasi atau tidak, dan apakah tim kita diunggulkan atau tidak, dan di momen apa kita harus merubah mentality kita ketika bertahan, ketika menyerang, ketika kita membutuhkan gol, ketika kita harus mempertahankan skor gitu. Jadi kita benar-benar harus mengatur mental sepintar mungkin gitu.
Dan bahkan di sini saya juga masih banyak belajar. Oke, semuanya mungkin cukup di sini saja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan like-nya.